Sebelum para pemimpin negara menutup akses ke negaranya masing-masing dan mengunci masyarakatnya, mereka itu nggak percaya, meremehkan virus baru ini. Prime Minister Italia pada tanggal 30 Januari bilang situasi di negaranya itu aman terkendali. Iran di sisi lain berkata bahwa virus corona ini hanya akal-akalan musuh untuk melumpuhkan negaranya. Indonesia, seperti yang kita tahu, pemerintahnya tidak juga percaya dan hanya melemparkan bercandaan ke media bahwa virus corona tidak akan tahan di Indonesia karena Indonesia panas. Akhirnya pada tanggal 19 Maret Donald Trump bilang gak bakal ada yang tahu pandemi bakal sebesar ini. Padahal udah banyak praktisi, ahli tenaga kerja kesehatan yang udah bilang dari lama-lama, udah diprediksi. Bahkan Bill Gates pada Mei 2019 pernah bilang kalau kita mikirin sesuatu yang bakal bikin jutaan orang meninggal, ya pandemi. Ini yang bisa bikin jumlah korbannya setara dengan perang-perang zaman dulu. Dan ini udah diprediksi sama film Hollywood bahkan. Setiap kejadian yang parah itu biasanya terjadi karena pemerintah tidak mendengarkan ahlinya. Nah, untuk di Indonesia itu sendiri, dari dampak yang disebabkan oleh corona, salah satunya makanan, di Indonesia itu Surabaya dan Bali, dua kota ini yang penurunan pendapatan hariannya terbesar tuh turun banget. Surabaya turun 26%, Bali 18%, setelahnya itu Jabodetabek. Intinya pelaku bisnis di tengah wabah ini tuh harus menggunakan kesempatannya tuh untuk mengenal pelanggan lebih jauh dan mengakomodir kebutuhan mereka. Pasarkan barang secara mudah dan digitalisasikan produk. Tambah stok barang dan memberikan insentif ke karyawan yang kerjanya tuh lebih baik. Fokus pada pengiriman bungkus makanan telah menjadi salah satu strategi utama karena data menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan perilaku konsumen dengan lebih banyak orang yang memilih makanan dibungkus. Jadi orang-orang tuh pengennya makanan dibungkus. Perilaku konsumen udah berubah. Antara Januari hingga Februari 2020, pembelian makanan take out meningkat hingga 7%. Riset McKinsey dan Company pun menunjukkan bahwa 58 konsumen Indonesia memilih untuk mengurangi frekuensi dine-in selama pandemi. Itu 58 dari 100 ya. Survei tersebut menyebutkan ketika wabah COVID-19 ditanggulangi, 28% konsumen menyatakan tetap memilih mengurangi frekuensi makan di restoran atau kafe secara langsung. Jadi nggak cuma sekarang berubahnya, nanti pun bakal berubah. Itu dampak dari COVID-19 di bidang food processing, food industry. Pada hari Kamis tanggal 14 2020 kemarin, CPN ini salah satu dari 5 top gainer saham dan mereka naiknya 5% yang seperti tadi saya jelaskan gitu ya. CPN memberikan bantuan juga nih, yang dia lakukan adalah memberikan bantuan makanan siap saji Fiesta ready meal kepada petugas kesehatan untuk menangani COVID-19 di RSUNAS selama masa pandemi. Bantuan diberikan sebanyak 100 pieces Fiesta ready meal setiap harinya ke tenaga medis selama masa pandemi, yang diharapkan dapat meningkatkan gizi mereka sebagai pihak yang berada di depan menangani COVID-19. Popohen juga menyumbang 13.000 telur ayam sebagai program CSR di masa pandemik pada tanggal 17 Mei kemarin. Nah, di tengah industri food processing ada satu organisasi yang saya garis bawahi, Charon Popohen. Di produk-produknya tuh antara lain Fiesta Spicy Wings, Karage, Sosis Champ, Chicken Cordon Bleu, Golden Fiesta, dan lain-lain, masih banyak. Dia fokus ke banyak hal, salah satunya pakan ternak juga, pengolahan makanan seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, apa sih yang dilakukan oleh Charon Pogwehen? Yang saya lihat adalah mereka itu melakukan kayak salah satunya adalah bikin artikel cara meningkatkan daya tahan tubuh, terus juga ada tips-tips kesehatan. Dan yang saya lihat juga di laporan keuangan ya tahun 2020 31 Maret itu selama 3 bulan penerimaan mereka turun daripada 3 bulan pas 2019. 2020 sama 2019 itu saya bandingin, yang 2019 itu yang 2019 itu 15,02 triliun, tapi 2020 hanya 12,12 triliun. Kalau penjualan dari
tahun 2019 itu 14,45 triliun. Jadi 13,89 triliun turun penjualannya. Perbandingan antara tahun 2019 dan tahun 2020. Tapi walaupun labanya turun, saham Charon Pokpen ini CPIN menanjak dari 4.050 sampai 4.810 selama sebulan terakhir yang saya lihat. Saya kurang paham sih kenapa hasil penjualan industri ini bisa naik. Mungkin yang saya baca adalah karena cenderung stabil, ini masyarakat yang butuhkan penjualan itu bakal stabil di masa pandemik ini, bahkan setelahnya. Mungkin investor juga melihat ini salah satu investasi yang bagus gitu loh, prospeknya jangka panjang. Karena ini bakal merubah perilaku konsumen. Nah, gimana sih caranya untuk biar perusahaan ini tuh survive gara-gara COVID-19 ini? Ada satu kisah menarik yang saya pernah baca ya, tentang Bob Chapman. Dia pernah kena dampak resesi tahun 2008 dan kehilangan 30% order dalam semalam. Untuk perusahaan besar ini masalah besar. Jadi kebanyakan perusahaan besar setelahnya kalau udah tahu dapat dampak itu, dewan perusahaan tuh bakal kumpul dan diskusi. Nah, diskusinya tentang pemecatan. Tapi Bob itu nggak setuju. Walaupun harus nge-save 10 juta dolar ya. Bob berpikir bahwa manusia itu bukan hanya angka, tapi punya perasaan juga. Jadi mereka yang dilakukan akhirnya karena Bobnya nggak setuju, itu melakukan program cuti. Setiap karyawan dari sekretaris sampai CEO harus ngambil 4 minggu cuti nggak berbayar. Boleh ngambil kapanpun, tapi nggak harus, dan nggak harus sekaligus. Nggak harus sekaligus. Tapi cara Bob ngumumin yang penting. Dia bilang, it is better that we should all suffer a little than any of us should have suffered a lot. Lebih baik kita semua menderita sedikit daripada ada di antara kita yang menderita banyak. Dan itu memotivasi karyawannya. Akhirnya 20 juta terhemat. Lebih daripada 10 juta yang direncanakan. Bahkan secara spontan, karena motivasi karyawannya bagus, orang-orang mulai melakukan barter. Karyawan yang bisa cuti lebih banyak bantuin karyawan lain yang gak mampu cuti lebih banyak. Ada yang ngambil cuti 5 minggu biar orang lain bisa ngambil cuti cuma 3 minggu. Nah, ini bisa dilakukan oleh Charon Pokpen. Jadi dengan membantu pemerintah juga agar pengangguran di Indonesia tidak naik. Kita harus memikirkan long termnya, tidak hanya short term. Oke, kalau misalnya short term, untung nggak terlalu ngelos gitu loh, ngekat karyawan, tapi kita pikirin manusia juga mereka gitu loh. Dan berikan insentif yang lebih untuk mereka yang kerja dengan baik di masa wabah ini. Bisa dianggap sebagai CSR internal lah, gak cuman ke eksternal doang. Taruh produk nugget yang kita punya nih, yang Sharon Pokmohen punya nih, ke wadah yang lebih mudah diakses, seperti Gojek atau Grab, karena saya udah lihat itu nggak ada. Selain itu ekspansi juga produk yang tersedia di pasaran. Di Tokopedia itu ada yang ngejual Prima Fresh Market, tapi hanya di Jakarta. Coba kita kalau misalnya aku jadi ininya, akan ekspansi ke kota-kota lain juga. Itu salah satu caranya biar survive di bisnis food processing ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.